Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago, Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan. Kita jumpa lagi dalam pembahasan kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kemarin di hari Selasa yang lalu kita sudah membahas dua nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita lanjut ke nama lain Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Secara bahasa Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Kedua nama ini oleh Allah disatukan, disandingkan, disebut berbarengan di 3 ayat dalam Al-Quranul Karim. Pertama dalam ayat Kursi, Al-Baqarah 255, Allah menyatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ini ayat pertama. Ayat kedua surah Ali Imran ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama dengan lafadznya persis dengan ayat Kursi. Ketiga surat Thaha 111. Allah berfirman, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Dan tunduklah seluruh wajah kepada Al-Hayyu dan Al-Qayyum, kepada Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ini 3 ayat yang menyebut 2 nama ini secara berbarengan. Apa makna atau penjelasan detail dari Al-Hayyu? Di dalam nama Al-Hayyu terkandung tetapnya sifat hidup bagi Allah Azza wa Jalla. Dan sifat hidup ini sifat yang sempurna, dalam arti tidak diawali oleh ketiadaan, tidak diakhiri oleh kefanaan atau kematian, dan selama hidupnya tidak memiliki kekurangan ataupun aib. Itu yang maha sempurna. Kalau kita hidup ini diawali oleh ketiadaan dan diakhiri oleh pasti kematian. Dan selama hidupnya banyak kekurangan, banyak aib. Kita suka lemah, suka loyo, suka sakit, suka menderita, dan seterusnya. Kita tidak sempurna. Kehidupan kita memiliki sifat hidup juga, tapi hidup yang tidak sempurna. Diawali oleh ketiadaan, diakhiri oleh kefanaan, selama hidupnya banyak aib dan kekurangan. Kalau Allah maha hidupnya sempurna. Hidup Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kematian atau kefanaan, dan selama hidupnya tidak memiliki aib dan kekurangan. Maha suci Allah dari semua aib. Kehidupan Allah, kehidupan yang
mengandung kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki untuk menyempurnakan sifat hidupnya. Seperti dibarengi oleh sifat mendengar, berilmu, melihat, berkuasa, berkehendak, dan seterusnya. Sebab hidup tidak akan sempurna kalau tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkehendak, tidak berkuasa, tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya, tidak akan sempurna. Jadi kesempurnaan hidup Allah mengharuskan dia memiliki sifat-sifat penyempurna hidup. Nah, zat yang seperti ini adalah zat yang layak diibadati, layak kita ruku dan sujud kepadanya, layak dijadikan tempat tawakal. Allah berfirman dalam Al-Furqan 58, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Adapun yang hidup tapi kemudian nanti mati, apalagi yang mati dan tidak lagi hidup, atau benda yang dari awal mati yang tidak memiliki asal dari kehidupan, semua itu tidak layak diibadati sedikit pun. Karena yang berhak untuk diibadati adalah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati dengan kehidupan yang sempurna. Ini mencolek hati kita, menyadarkan hati kita, selain Allah itu gak layak disembah. Umpamanya yang masih hidup, yang dikultuskan, suatu saat pasti akan mati. Apalagi yang sudah mati, terus disembah, dikultuskan, dianggap ruhnya masih memiliki kemampuan untuk ini dan itu. Tidak layak untuk diibadati. Apalagi yang benda sejak awal mati, pohon, batu, patung, yang sejenisnya, tidaklah layak untuk diibadati. Satu-satunya yang berhak diibadati, zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Allah berfirman dalam surah Ghafir 65, "Huwal hayyul la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin." Dialah Allah, zat yang maha hidup. Tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Maka berdoalah kalian kepadanya secara ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam. Dalam salah satu doa, Nabi SAW menguatkan isi doa dengan menyebut salah satu sifat Allah yang isinya adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Doa ini bagus untuk kita hafalkan dan kita baca. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Doanya tersebut berbunyi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabatu wa bika khasamtu. Nih sampai sini dulu. Allahumma ya Allah, laka aslamtu, hanya kepada Engkau aku berserah diri. Kalau diterjemahkan begitu, tapi terjemahan begitu tuh ada makna yang hilang loh. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Laka aslamtu, hanya kepada Engkau aku berserah diri. Itu terjemahan itu ada makna yang hilang. Karena di dalam lafaz laka aslamtu,
mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Masih ingat Spock dalam bahasa Indonesia waktu kita SD apa SMP? SD. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu yang disebut dengan sebutan apa? Susunan kalimat begitu teh. Pola kalimat. Spock. Masih ingat. Dalam bahasa Arab bukan Spock, tapi predikat dulu, subjek, baru objek. PSO. Baru keterangan. PSOK. Kalau umpama O-nya, objeknya didahulukan, itu ada tambahan makna. Pertama, mengandung makna hanya. Kedua, mengandung makna ihtimam. Ihtimam itu dipentingkan. Si O-nya ini, objek ini dipentingkan. Saking dipentingkannya disebut di awal. Itu dalam bahasa Arab. Kaidah menyatakan, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Ini kaidah dalam ilmu balaghah. Diserangkan dalam kitab-kitab balaghah. Di antara Johar Maknun, sebuah kitab balaghah. Taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan objek daripada subjek dan predikat mengandung makna hasr. Hasr itu penghususan dan ihtimam, dipentingkan. Si objek ini dipentingkan. Laka aslamtu, kepada engkau kami berserah diri. Engkaunya didahulukan kan? Berarti ada hanya kepada engkau. Dan engkaunya ini diagungkan. Nah, diagungkannya ini tidak bisa diterjemahkan. Laka aslamtu, hanya kepada engkau aku berserah diri dengan pengagungan yang sepenuh-penuhnya kepadamu. Nah itu maknanya itu. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyakanya didahulukan, ya enggak? Dalam surah Al-Fatihah tidak na'buduka wa nasta'inuka gitu. Kepada engkau aku ibadah, kepada engkau kami minta pertolongan. Secara bahasa benar, tapi maknanya jauh dibanding iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka didahulukan, objeknya mengandung dua makna. Pertama hanya, kedua dipentingkan. Hanya kepada engkau kami ibadah. Disertai dengan sikap mementingkan engkau dengan sepenuh-penuhnya. Dengan sesungguh-sungguhnya. Ininya kan tidak terjemahkannya dalam bahasa-bahasa terjemahkan. Dalam bahasa-bahasa terjemahan. Dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Hanyanya memang terjemahkan, tapi dipentingannya tidak. Jadi dalam setiap penerjemahan selalu banyak makna yang hilang, yang terbuang. Otomatis daya sentuh kalimat terjemahan kurang. Ini yang membedakan kita membaca bahasa asli dengan bahasa terjemahan. Beda tuh. Belum nanti daya sentuh dari aspek keindahan bahasa. Tambah-tambah lagi. Jadi jauh berbeda membaca kitab asli dengan kitab terjemahan. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepada engkau aku berserah diri. Wa bika amantu, nah ini juga. Hanya kepada engkau kami beriman. Ada ihtimam tadi, engkau dipentingkan banget. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepada engkau aku kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya karena engkau aku berantem, aku bertengkar. Boleh bertengkar?
Boleh, harus. Nabi bertengkar tidak? Bertengkar dengan orang yang memang layak kita bertengkar dengan mereka. Orang kafir, orang musyrik ya. Bukan hanya bertengkar tapi malah sampai berperang, berbunuh-bunuhan. Tapi harus karena Allah. Nggak boleh karena pribadi, karena diri kita, pribadi kita dihina berantem. Bukan karena Allah itu. Tapi pas Islam dihina cuek. Yang penting saya selamat. Nggak begitu. Bika khasamtu. Nah, jadi pertama sebelum berdoa itu mengungkapkan tekad kita untuk pasrah, untuk iman, tawakal, semuanya. Lalu baru isi doa. Allahumma ya Allah. Dalam Allahumma juga diterjemahkan ya Allah itu banyak makna yang hilang tuh. Asalnya Allahumma kan ya Allah. Ada ya. Ya-nya ditendang ke belakang. Allahumma, Allahnya didahulukan. Ini mengandung ihtimam dan juga hanya. Pertama itu. Kedua, ya-nya yang ditendang ke belakang berubah menjadi mim. Mim ini disebut mim jama'. Bukan jama' lawan dari mufrad, tapi fokus. Menyatukan banyak hal. Menyatukan pikiran, hati, perasaan, dan ucapan. Menyatu. Di sini terkandung kalau orang sudah mengatakan Allahumma itu dengan penghayatan, dengan memadukan fokus pikiran, hati, perasaan, dan ucapan. Ya Allah. Dan ucapan ini, ucapan doa hanya kepada Allah disertai pengagungan, disertai penghayatan. Itu makna yang terkandung dalam Allahumma. Jadi kalau Allahumma diterjemahkan ya Allah saja udah banyak yang hilang maknanya. Allahumma ya Allah. Ini sesungguhnya aku. A'udzu aku berlindung bi'izzatika kepada kegagahanmu. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang hak selain engkau antudillani. Tadi sudah dikatakan aku berlindung kepada gagahanmu. Berlindung dari apa? Berlindung dari engkau menyesatkan aku. Jangan sampai aku disesatkan olehmu. Dan aku berlindung kepadamu dari hal itu. Ini menunjukkan, mengisyaratkan kalau orang sesat bukan tersesat sendiri. Disesatkan oleh Allah. Allah yang menyesatkannya. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Kalau begitu semua orang sesat disesatkan oleh Allah. Tah eta, betul. Kenapa kok mereka disesatkan? Kalau yang lain diberi hidayah. Tah, siapa yang disesatkan? Itu karena keadilan Allah. Siapa yang diberi hidayah? Karena kasih sayang dan rahmat Allah. Loh, kenapa itu tidak dikasih sayang dan tidak dirahmati Allah? Tidak layak. Makanya layaknya disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Jangankan Allah, guru di sekolah. Guru lebih tahu siapa yang layak dinaikkan, siapa yang layak ngendog di kelas tersebut. Guru lebih tahu siapa yang layak ranking 1, ranking 2, ranking 10, ranking terakhir. Guru lebih tahu siapa yang layak untuk diberi nilai A, B, C. Dan tidak zalim dulu guru dalam memberikan penilaian itu. Pasti karena keadilan. Itu guru loh. Bos umpamanya di sebuah perusahaan.
Dia tahu mana yang layak diangkat jadi direktur, jadi GM, jadi manajer, jadi cleaning service. Tahu dia. Bukan karena zalim sih, bosnya zalim, saya jadi tukang ngepel di WC. Kawan saya jadi direktur, mau mobilan kaditu dia zalim tah bos. Apa begitu? Tahu pasti. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan kapasitas, skill, kemampuan, ijazah, pengalaman. Semuanya dipertimbangkan. Itu orang loh. Tak ada yang protes. Cleaning service gak protes ke bosnya. Kenapa saya cleaning service dia jadi dirut? Kenapa saya gajinya hanya UMR 3 juta sekian kalau itu puluhan ratusan juta? Gak ada yang protes. Tahu diri dia. Tapi kepada Allah protes, kenapa saya disesatkan itu mah enggak? Gitu. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Kalau ada orang sesat, Allah sesatkan, Allah yang menyesatkan. Kalau ada orang yang dipenjara, polisi yang memenjarakan, bukan datang ke penjara sendiri terus monci maneh, tidak. Ditewak laku polisi setelah kabur, dijebloskan ke penjara. Ada yang dimasukkan ke penjara, ada yang dihormat oleh polisi. Zalim nggak polisi? Tidak, pasti ada alasan. Orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah menyesatkan seorang itu karena hukuman yang Allah berikan kepadanya. Kalau Allah berikan hidayah itu karena rahmat kasih sayang, karena orang ini layak dikasihi, disayangi, diberi rahmat. Pasti Allah ma'adil. Ya. Nah, salah satu di antara cara agar Allah tidak menyesatkan kita adalah berlindung. Dengan doa ini, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, sungguhnya aku berlindungnya bukan kepada zat Allah, tapi kepada sifat Allah, sifat izzah. Allah aziz. Aziz itu dzul izzah. Pemilik izzah, kemuliaan atau keagungan. Nanti kita akan bahas Al-Aziz. A'udzu, aku berlindung kepada engkau. Aku berlindung kepada siapa? Bi'izzatika, kepada salah satu sifat Allah yaitu izzah. Kalau berlindung kepada sifat Allah berarti sifat Allah itu bukan makhluk. Ya boleh berlindung kepada makhluk. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Dan salah satu sifat Allah kalam. Dan salah satu bentuk kalam Allah apa? Al-Quran. Al-Quran, kalamullah, sifat Allah sama dengan zat Allah. Quran itu bukan makhluk. Bukan ciptaan Allah. Tapi salah satu di antara sifat Allah. Maka boleh nggak kita berlindung kepada Quran, kepada kalimah Allah, kepada kalam Allah? Boleh. Dicontohkan oleh Nabi SAW. Man nazala manzilan. Siapa orang yang singgah di suatu tempat. Lalu berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka orang ini nggak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang singgah di suatu tempat, jadi kalau antum masuk di kota lain, nginep di rumah orang, di rumah kosong, di hotel, di kamar hotel, masuk baca doa ini. Baca ayat kursi, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nggak akan ada yang bisa memadaratkan apapun dari makhluk Allah. Apa makna a'udzu bikalimatillah? A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammah, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Jadi boleh berlindung kepada sifat Allah. Karena sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah sama dengan zat Allah. Sebab antara zat dengan sifat dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bola, bundar. Bola itu zatnya, bundar itu sifatnya.
Bisa nggak dipisahkan ini bolanya, ini bundarnya? Ya bisa. Bisa dikempes. Nah beda, jadi sifatnya bola kempes. Beda lagi. Jadi ada dua benda. Benda yang bundar, benda yang kempes. Dengan dua sifat yang berbeda. Jadi boleh kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah atau sifat Allah yang lain. Nah, kita berlindung kepada sifat Allah Al-Izzah, Al-Aziz. Dari apa? Berlindung dari disesatkannya kita oleh Allah. Jadi Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani. Allahumma ya Allah, a'udhu aku berlindung bi'izzatika. Bi'izzatika itu berlindung kepada kegagahanmu. Dari apa? Antudillani, dari disesatkannya aku oleh engkau. Berlindung kepada Allah. La ilaha illa anta. La ilaha illa antanya disimpan di tengah-tengah antara dua kalimat ini yang menunjukkan bahwa permintaan perlindungan kita kepada Allah agar tidak disesatkan itu bagian dari aplikasi la ilaha illallah kita kepada Allah. Lalu Nabi menyebut untuk menguatkan doa ini agar lebih dikabulkan, menyebut salah satu sifat Allah Al-Hayyu. Antal hayyul ladzi la yamut. Engkaulah zat yang maha hidup yang tidak akan mati, wal jinnu wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Jangankan jin dan manusia tuh, para malaikat juga mati nanti pada hari kiamat. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali siapa? Wajah Allah. Yang dimaksud wajah Allah kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Sebab ayat ini oleh Imam Bukhari dinukil dalam kitab tafsir surah Al-Qasas ayat yang terakhir. Kata Imam Ibnu Hajar, illa wajhah maknanya adalah illa dzal wajhi, kecuali sang pemilik wajah. Siapa? Ya Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla tidak hancur dan salah satunya disebut salah satu sifatlah dia sang pemilik wajah. Sama kadang dengan orang pemilik wajah. Itunya wajahnya yang enggak sama. Laisa kamislihi syai'un. Wajahnya hakikat, kaifiat, ukuran, bahan, fungsi segala macam itu yang enggak sama dengan makhluk. Jangankan Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk aja wajahnya beda-beda. Wajah kita dengan wajah belalang apa sama? Tidak, ya. Wajah kita dengan wajah monyet apa sama? Mirip. Wajah kita dengan wajah ayam beda. Segala-galanya. Apalagi dengan sang khaliq. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi wajib kita yakini Allah punya wajah. Tapi wajah Allah gak ada yang sama. Jangan sampai otaknya keliru dalam berpikir. Harus ditolak. Allah nggak punya wajah. Karena kalau Allah punya wajah sama dengan makhluk. Otaknya tuh. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya wajah. Apa tidak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tak berwajah? Banyak atau? Meja ini berwajah tidak? Tidak. Ya. HP berwajah tidak? Gambar wajah ada. Banyak makhluk yang tidak berwajah. Telur berwajah? Tidak. Lebih hina makhluk yang tak berwajah. Jadi bukan begitu cara berpikir mensucikan Allah. Makhluk berwajah, Allah berwajah, nggak bisa. Akhirnya ditolak Allah nggak berwajah. Sama dengan nanti makhluk mendengar. Kalau Allah mendengar sama dengan makhluk. Akhirnya Allah tidak mendengar.
Disamakan dengan makhluk yang lebih hina. Karena banyak makhluk yang tidak mendengar. Jadi Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Kata siapa? Al-Quran, kata Allah sendiri. Salah satunya kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Kata Imam Ibn Hajar, illa dzal wajhi, kecuali sang pemilik wajah. Nah, jadi semuanya binasa, jin, manusia, bahkan para malaikat mati. Kecuali Allah yang tidak mati. Dan ini hadis muttafaqun alaih. Inilah makna al-hayyu. Al-hayyu adalah yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Apa makna sempurna? Kehidupannya tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kematian dan kefanaan. Dan selama hidupnya tak ada aib dan kekurangan. Adapun kehidupan makhluk tidak sempurna. Karena semua makhluk diawali oleh ketiadaan dan bakal diakhiri oleh kematian, dan selama hidupnya mengandung kekurangan dan aib. Termasuk malaikat. Malaikat dulunya tidak ada. Diciptakan. Dari apa malaikat diciptakan? Cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Berarti sebelum diciptakan tidak ada. Diawali oleh ketiadaan, diakhiri oleh kematian. Para malaikat mati. Kata siapa? Allah yang menyatakan. Al-Quran menyatakan wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala. Matilah semua yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Bukan Gatot Kaca. Bukan Superman. Bukan alien. Para malaikat. Dan yang ada di bumi. Semuanya mati. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Di antara penghuni surga itu enggak mati. Di surga ada bidadari surga, ada wildan mereka diciptakan untuk abadi. Nah, jadi seperti itu. Malaikat tidak sempurna kehidupan mereka. Dan selama hidup ada kekurangan. Iya. Mereka diatur oleh Allah harus ibadah kepada dan mereka pingsan. Ketika mendengar Allah berfirman sampai takutnya malaikat, sampai gemerincing bunyi di langit sampai mereka pingsan. Kemudian tak berapa lama kata Allah Azza wa Jalla, sampai ketika Allah mencabut rasa takut dari hati mereka, mereka bangun dari pingsannya masih takut, dicabut rasa takut dari hati mereka. Mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Allah? Qalu al-haqq, kebenaran. Malaikat pingsan. Al-Quran yang menjelaskan. Dan itu kekurangan. Kehidupan para malaikat tidak sempurna. Apalagi jin, apalagi manusia, apalagi binatang. Apalagi benda mati yang tidak pernah hidup. Makanya selain Allah nggak layak disembah, baik malaikat, apalagi jin dan manusia, apalagi binatang. Ada orang yang nyembah binatang? Ada. Sapi disembah di India. Apa? Tikus. Ya ampun, siapa yang nyembah tikus? Di India? Na'udzubillah. Bukan sapi. Bersaing sapi dengan tikus di sana. Gajah disembah di Thailandnya. Malah gajah ini diyakini salah satu dewa. Dan dijadikan patungnya di sebuah universitas yang lebih menomorsatukan akal. Dewa apa namanya? Ganesha. Di mana ya teh? Orang-orang yang memfungsikan akal secara maksimal, simbolnya dewa, binatang lagi.
Na'udzubillah. Di mana akal nanya? Jadi binatang disembah. Jangankan binatang, malaikat aja nggak layak disembah. Para nabi, para rasul nggak boleh disembah. Manusia-manusia mulia, para nabi, para wali Allah, para ulama yang soleh nggak boleh disembah. Malaikat sebagai makhluk suci yang tak pernah berdosa nggak boleh disembah. Ini orang nyembah binatang, nyembah juga ke benda-benda mati seperti patung, seperti kayu, seperti batu, atau ruh-ruh orang yang sudah mati, yang pernah hidup, pernah tiada sebelumnya, lalu diadakan, lalu mati, disembah dalam bentuk berdoa meminta kepada mereka. Nggak layak. Satu-satunya yang layak adalah Zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Inilah penjelasan tentang Al-Hayyu. Sekarang Al-Qayyum. Wa ismuhu tabaraka wa ta'ala Al-Qayyum fihi ithbatul qayyumiyah sifatan lillah. Wa hiya kaunuhu subhanah qa'iman binafsihi muqiman li khalqihi fahuwa ismun dalun ala amrain. Nama Allah Al-Qayyum di dalamnya ditetapkan qayyumiyah sebagai sifat Allah. Qayyumiyah itu berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri dan membuat selain dirinya menjadi berdiri. Bisa berdiri, bisa bergerak, bisa berfungsi, bisa melakukan aktivitas. Dan nama ini, nama Al-Qayyum, menunjukkan dua hal. Hal pertama, kamalu ghina'i Rabbi subhanah. Hal pertama, menunjukkan kesempurnaan sifat ghina bagi Allah. Ghina itu super kaya. Makna kaya. Ini sebenarnya asal kata ghina, kaya. Artinya tidak butuh apapun dari siapapun, dari pihak lain. Ghina itu yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri secara sempurna. Bahasa kitanya kaya. Kaya itu nggak butuh bantuan orang lain, tapi kaya harta butuh bantuan orang? Butuh. Kalau nggak butuh mah nggak ada kemuliaan dengan kekayaannya. Orang kaya butuh pembantu. Nggak ada pembantu, dia ngoset WC sendiri. Oh iya, baru sadar nih. Tanpa pembantu dia harus nyapu, harus nyupir, nyuci piring, harus masak, harus segala macam. Orang kaya itu orang yang paling tidak bisa berdiri sendiri. Bukain pintu mobil juga dibukain sama orang atau ya enggak? Tasnya aja dibawain sama orang. Kadang-kadang kacamatanya dibawain ya enggak? Kalau mau pidato gitu, dia mah ngalengoh ya we. Ngalengoh itu apa? Lengoh, tidak membawa apapun gitu ya. Sampai di mimbar itu dituturkan ku ajudan, asisten, pembantu. Baru disodorkan kacamatanya, disodorkan teksnya, tidak baca atau pidato teh. Ya, jarang orang yang bisa pidato ditambul gitu. Harus ada teks. Itu bahasa Indonesia, kamu bahasa Inggris. Pas dibaca salah lagi pengucapannya ya. Antara kata kayu dunia sama-sama diucapkannya wood. Cuma mirip-mirip kan? Wood saja sudah. Kalau umpamanya ke restoran pesan apa? Pesan sabun, soap. Antara sop dengan soap, dengan sup dengan sop itu nggak bisa dibedakan. Diberi sabun. Masa makan begini? Anda pesan sabun. Si orang maksudnya sup.
Jadi orang kaya itu orang yang paling tidak mandiri. Semuanya serba dibantu. Nah, makna ghina yang sebenarnya adalah yang mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan siapapun dan apapun. Itu ghina, makna ghina. Makanya salah satu sifat Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah ghani 'anil alamin, maksudnya ghani terhadap seluruh alam, tidak butuh apapun dari alam ini. Allah ciptakan alam bukan karena Allah butuh. Allah ciptakan manusia bukan karena Allah butuh manusia. Allah suruh manusia ibadah bukan karena Allah butuh diibadati. Nggak ada pengaruhnya. Ibadah manusia sehebat apapun kepada Allah nggak memberi manfaat, dan sehebat apapun kedurhakaan makhluk kepada Allah nggak madarat sedikit pun. Jadi Allah menyuruh manusia ibadah untuk kepentingan manusia sendiri. Allah melarang manusia syirik, kufur, bid'ah, maksiat untuk kepentingan manusia sendiri. Jadi sifat qayyumnya Allah pertama karena kesempurnaan sifat ghina Allah. Ghina itu mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Dia qaimun binafsih. Dia berdiri sendiri, ghaniyun anil khalqih, ghaniyun an khalqihi, dia ghani dari seluruh makhluk, artinya enggak butuh apapun dari makhluk. Tapi makhluklah yang sangat butuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir 15, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kalian adalah makhluk yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah maha ghani dan maha hamid. Ghani itu enggak butuh apapun dari siapapun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Allah berfirman, Innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak bisa memberikan madarat yang memberi bahaya kepadaku, dan kalian tidak bisa memberi manfaat yang akan bermanfaat kepadaku. Itu kata Allah. Jadi sehebat apapun kita berupaya memberi manfaat kepada Allah, nggak ada manfaatnya. Sehebat apapun manusia durhaka, bejat, memberikan madarat kepada Allah, nggak madarat kepada Allah sedikit pun. Jangan sampai salah mikir. Kalau begitu Allah nggak perlu dibela. Karena Allah mah tanpa dibela juga bisa membela sendiri. Itu orang ngaco berpikirnya, kan ada yang ngomong begitu ya. Sama dengan negara Indonesia ini, kuat loh, abrinya hebat, persenjataannya kuat. Jadi kalau ada orang yang menghina Indonesia, udah biarkan, Indonesia nggak akan terhina dengan hinaan mereka. Apa begitu? Ya enggak lah. Nasionalisme kita di mana? Kecintaan kita kepada negara di mana? Allah, malaikat, para nabi, Al-Quran itu mulia. Kalau ada orang yang ngehina, biarkan, nggak akan terhina dengan itu. Apa gitu? Di mana ghirah kita kepada al-Islam ini? Kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran. Kalau semuanya dihina, kita diam saja dengan anggapan Allah mah tidak dibela juga, ada kuat. Ya pasti betul Allah kuat, tapi kita nggak punya sense of belonging terhadap Allah, kepada agamanya ini. Nggak punya rasa memiliki. Coba orang tuanya dihina, ngamuk-ngamuk dia. Karena orang tuanya tidak tercecel, terboncel, terbared-bared acan. Ada terjemahannya itu. Itu pertama. Jadi wa ghinahu subhanahu an khalqihi ghaniyun dzatiyun la yahtaju ilaihim fi syai' ghaniyun anhum min kulli wajhin.
Sifat ghina Allah terhadap makhluknya adalah sifat ghina yang zati, yang melekat selama-lamanya. Allah nggak butuh apapun dari makhluk ini sedikit pun. Dia nggak butuh dari makhluk dari aspek apapun. Itu ghinanya Allah. Sifat ghinanya ini mengakibatkan Allah berdiri sendiri. Ini penyebab pertama. Penyebab kedua, kamalu qudratihi wa tadbirihi li hadhil makhluqat fahuwa al-muqimu laha bi qudratihi subhanahu wa jami'ul makhluqat faqiratun ilaih la ghina laha anhu tarfata ain. Kedua, karena kesempurnaan, kekuasaan dan pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk ini. Dia mengatur makhluk dengan kekuasaannya dan kesempurnaan manajemen terhadap makhluk ini. Makhluk inilah yang butuh kepada Allah. Tak bisa makhluk berlepas diri dari Allah walaupun sesaat, sedetik. Seperti mobil motor. Mobil motor nggak bisa berlepas diri dari sopirnya walaupun sedetik. Coba umpamanya ketika kita pakai motor. Lepas tangan. Pertama si gasnya akan menurun ya. Kedua ada batu kagaleng sedikit ngagiclek, apa yang terjadi? Ngagaleong gebruk jatuh. Mobil motor nggak akan bisa maju. Kalau toh maju karena jalanan yang mudun tapi tidak diatur, tidak dimanage oleh sopirnya, bisa nabrak-nabrak, bisa salah jalan, bisa macam-macam. Itu motor dan mobil tidak bisa berlepas diri dari sopirnya. Jadi ada tuh pesawat, ada otomatisnya, jadi begitu take off gitu, tek sampai di atas pijit aja otomatis, tidur aja pilotnya mah. Termasuk waktu landing juga pijit aja tombol otomatis landing, katanya tidur saya udah landing sendiri. Tapi tetap tombolnya perlu dipejetnya enggak? Sampai pejet, sampai on. Tetap. Itu makhluk terhadap makhluk. Nah seluruh makhluk ini gak bisa berlepas diri sedetik pun dari manajemen Allah Azza wa Jalla, dari pengaturan Allah. Ketika para ulama membahas ayat kursi, salah satu kalimat dalam ayat kursi adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini sifat Allah. Allah itu tidak dikenai oleh ngantuk apalagi tertidur. Karena harus mengatur. Nabi Musa dulu pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal yanamu rabbuna, apakah Allah tidur? Malaikat menyuruh Nabi Musa untuk memegang 2 buah gelas. Coba kamu pegang, berusahalah untuk tidak sampai jatuh. Dipegang terus. Sehari semalam kuat. 2 hari 2 malam sudah lelenggutan. 3 hari 3 malam sudah nggak ingat apa-apa, tidur, jatuhlah gelas itu pecah. Bayangkan kalau Allah tidur atau ngantuk, alam jagat raya ini hancur. Planet-planet yang sekarang beredar di orbitnya bisa melenceng, ya enggak? Bertubrukan satu sama lain. Jarak bumi dengan matahari kan sudah diatur sedemikian rupa, jaraknya jangan sampai kedekatan, jangan sampai kejauhan, ya enggak? Pas jaraknya, kecepatan berputarnya pas. Sedikit saja mendekat terbakar, sedikit saja menjauh beku semua kehidupan, mati kita. Sempurna pengaturan Allah. Kalau Allah ngantuk nunutan, jeleger itu. Di antara antum ada yang pernah nabrak karena ngantuk? Saya pernah ditol lagi, bayangkan. Untung saja waktu itu
ada longsor di kilometer 100 arah Jakartanya, jadi Pak Untuy perlahan. Ayat dengan Dadang di sini saya ke Jakarta. Ngantuk gak kuat, semua tidur, saya tidur, dia tidur. Untung lalaunan, ceger, aduh. Untung yang ditabrak nate bujur truk. Dan truknya itu ada bemper di belakang dari besi. Si truknya turun, supirnya maksudnya. Kunaon Pak? Undutan. Untung gak apa-apa, cuma punya saya yang penyon. Coba kalau yang ditabrak sedan mewah 20 miliar Lamborghini. Harus ganti. Bayang, itu ngantuk hanya hitungan beberapa detik. Bayangkan kalau Allah tertidur atau ngantuk. Kita lagi berdoa, Allah nundutan. Tadi teh minta naon, kan gitu. Alhamdulillah. Sempurna manajemen Allah Azza wa Jalla. Maka kursi Allah, arsy Allah, langit yang 7, bumi yang 7, bintang-bintang, planet, gunung, pohon-pohon, hewan, semuanya butuh kepada pengaturan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum," kata Allah. Apakah sama Allah yang membuat seluruh makhluk bisa beraktivitas dengan dirinya sendiri? Apakah sama dengan sesembahan-sembahan yang kalian sembah? Yang disembah oleh manusia, mereka menjadikan tandingan bagi Allah. Coba sebut sifat-sifat sesembahan kalian. Sifat-sifat Allah kan kita sudah jelas. Kalau sifat sesembahan manusia terbuat dari batu, gak bisa gerak, gak bisa ngedip gitunya. Dari awal sampai akhir dibuat begitu terus uget-uget acan. Gak layak untuk disembah yang seperti itu. Dalam ayat lain yang tadi surah Ar-Ra'd 33, dalam Al-Fatir, dalam Fatir ayat 41 Allah berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura." Sungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi agar tidak jatuh. Kalau umpamanya jatuh, tidak ada yang bisa menahan kedua-duanya kecuali Allah. Jadi bukan hanya tidak jatuh, seluruh yang ada di antara langit dan bumi seperti planet, matahari, bulan, bintang, yang konon katanya jumlahnya triliunan, minimal miliaran lah. Ukurannya jauh lebih gede daripada bumi yang kita injak ini. Semuanya beredar tidak diam, berputar dengan kecepatan dan arah tertentu satu sama lain dengan teratur, tidak melenceng, tidak bertubrukan, tidak berbenturan. Kalau manajemennya nggak benar, pasti itu bertubrukan. Di jalan raya aja ada manajemen, ada aturan, orang waras, ayah tubrukan. Banyak yang tubrukan, jangankan motor mobil, ada orang jalan kaki tubrukan, ada banyak gitu ya. Bayangkan makhluk yang Allah diatur dengan pengaturan yang sempurna tanpa terjadinya masalah. Dalam Ar-Rum 25 Allah menyatakan, "Wa min ayati an taqumas sama'u wal ardu bi amri." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah langit berdiri dan juga bumi atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah dua makna yang terkandung dalam sifat qayyumnya Allah. Allah maha berdiri sendiri. Pertama karena
Allah nggak butuh kepada makhluk apapun sedikit pun, tapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Yang kedua karena kesempurnaan, kekuasaan dan pengaturan Allah terhadap alam ini. Ini yang terkandung dalam makna Al-Qayyum. Selesai penjelasan makna Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Lalu apa keutamaan dari dua nama ini? Oh, luar biasa. Siapa orang yang memahami mendalamnya kedua nama ini, lalu diterapkan di dalam doa dengan penghayatan yang semendalam pemahaman dia tentang dua nama ini, doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Nah, di antaranya keterangan-terangan hal itu. Pertama, makna Al-Hayyu. Kita akan jelaskan hari Selasa depan. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ada yang mau ikrar syahadat baiknya sekarang atau setelah kajian? Ikhwan apa akhwat? Laki perempuan? Ikhwan. Nanti sekarang kita selesaikan dulu. Tapi ada tapinya nih. Saya lebih menganjurkan ke instansi resmi MUI atau di KUA atau ormas Islam yang diakui. Karena setelah ikrar ini harus ada surat keterangan resmi bahwa dia masuk Islam. Untuk pengurusan dokumentasi yang diperlukan, ya. Tapi kalau mau di kita juga bisa, insya Allah bila diperlukan nanti akan diberikan surat keterangan resmi. Mungkin kalau nggak dari DKM An-Nafi yang ada cap, bisa dari yayasan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, pada saat berdoa kita diperbolehkan mengawali doa dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Pertanyaan, kapan pada saat kita mempunyai keinginan doa apa saja menggunakan sifat-sifat Allah tersebut? Tu Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk semua makhluk, Ar-Rahim untuk mukmin. Mohon penjelasan. Taib, barakallahu fiik. Pada intinya semua nama-nama Allah lebih bagus untuk kita sebut di dalam doa. Karena perintah Allah. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki al-asmaul husna. Silakan kalian berdoa dengan menyebut nama-nama asmaul husna tadi. Apa saja, ya. Dan menyebut Asmaul Husna dalam doa dianggap tawassul kepada Asmaul Husna yang menyebabkan doa lebih memungkinkan dikabul. Kedua, lebih baik nama Asmaul Husna yang disebut adalah yang maknanya selaras dengan isi doa kita. Kalau kita minta rizki, minta sesuatu yang baik, kita sebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Wahhab, Al-Jawad, Al-Karim gitu ya. Mana Al-Wahhab yang maha pemberi. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Rahman, Ya Rahim, urzuqni. Wahai maha pemberi rezeki, wahai maha pemberi, wahai Al-Jawad yang maha dermawan, yang maha pengasih penyayang, beri saya rizki. Jangan menyebut nama Allah yang bertolak belakang dengan isi permintaan kita. Ya syadidal iqab urzuqni. Wahai yang maha keras siksanya, beri saya rizki. Kan tidak nyambung ya. Jadi sebutlah nama Allah yang sesuai dengan isi permintaan kita. Kalau kita mau minta bantuan dalam menghadapi musuh, ya sebut nama Ya Aziz, Ya Qadir, Ya Jabbar, Ya wahai yang maha kuasa, Ya Qawi, Ya wahai yang maha kuat.
tolong saya dalam menghadapi musuh. Seperti itu. Disesuaikan dengan isi permintaan. Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpamanya menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka nggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh nggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid nggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya selfie dan dibuat status WA atau IG tapi captionnya hadis-hadis atau ilmu yang bermanfaat? Ini ikhwan apa akhwat ya? Kalau akhwat yang wajah terbuka jangan, nanti jadi fitnah. Diambil tuh bisa di crop oleh ikhwan. Yang jahat ada orang yang mengambil foto-foto wanita mana aja yang cantik lalu dipajang di prostitusi online. Tawarkan. Ada yang begitu? Ada.
Nah ini salah sendiri kenapa pamer dengan foto sendiri. Kalau mau ya sudah cantumkan aja hadis-hadis ayat atau cuplikan ilmu yang bermanfaat tanpa ada foto kita ya. Boleh nggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Coba tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan nggak terusir hanya dengan dipampang. Ya, pasti karena nilai seninya. Betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding umpamanya itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100.000. Padahal ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Ada, lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Kemudian itu disintrek. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain, 100.000 itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya ya. Kalau seorang akhwat sholat, mukenanya boleh tidak menyentuh muka atau telapak tangan waktu sujud. Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk menghalangi wajah kita dari tempat sujud. Tapi kalau membuka wajah yang tidak ada orang lain di sana tidak boleh. Kalau di kamar buka wajah. Tapi kalau rambut harus tertutup. Tapi kalau ada orang, ada ikhwan di sana sholat, boleh menutup wajah karena kebutuhan menutup wajah. Tapi kalau tidak ada, maka jangan. Apa hukum memberi tunjangan hari raya kepada asisten rumah tangga? Bagus. Kasih aja THR. Bila perlu, THP, kasih juga tunjangan hari puasa. Setiap Senin Kamis dikasih untuk buka, bagus. Jika kami tidak bisa memberi 1 kali gaji seperti biasa karena kondisi keuangan saat ini sedang pandemi. Kan sudah selesai. Ortu dirawat dua-duanya di RS. Kebutuhan biaya saat ini sangat besar. Apa kami berdosa? Tidak wajib kan THR itu. Kalau THR jam segini kan sekarang bulan apa ya? Rabiul Akhir ya. Belum tuh, nanti Lebaran. Sunnah saja. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, bilang ke pembantu,
apa adanya. Punten ingin ngasih tapi belum bisa. Nanti aja, bisa aja begitu. Mereka akan paham ya. Mereka akan paham. Apakah setelah malaikat mati mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas, ada malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles, malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah, malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini ketika para sahabat, para ulama berbicara mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci. Kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga ada, itu petugas di surga. Ada yang di neraka ada, malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhirat, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda.
Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh ngabelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فرغ إلى أهله فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa gitu. Disuguhi padahal nggak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi nggak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, terditoel-toel azan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah aduh tega, gak tega, yang bisa begitu atau ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga. Terakhir ya. Di dalam buku kata khosam itu diterjemahkan dengan bermunajat. Apakah ada keterkaitan antara makna bermunajat dan makna bertarung? Khosam itu bermusuhan, bertengkar, bukan bermunajat. Banyak buku yang diterjemahkan secara tidak pas. Tahu nggak? Salah satu motivasi kenapa saya menerjemahkan buku Kitabul Ilmi karangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Judul terjemahannya apa? Panduan bagi para penuntut ilmu. Itu dulu ketika awal ngaji ada yang memberikan terjemahan Kitabul Ilmu. Saya baca, keliru dengan kekeliruan yang fatal gitu ya. Karena pertama beda manhaj, yang kedua mungkin bahasa Arab. Salah satunya ada gini. Kalau orang menekuni satu disiplin ilmu terus sampai mendalam, jangan lu beralih kepada yang lain. Lalu kata saya li'annal banna. Maksudnya al-banna di sini adalah ahli bangunan.
ahli bangunan, dia akan menekuni ilmu bangunannya dan tidak akan beralih ke. Oleh situ penerjemah dia diterjemah karena Imam Hasan al-Banna. Jauh kan? Itu salah satunya. Akhirnya ketika ada seorang dari Saudi datang ke Indonesia, saya tunjukkannya Syekh Al-Utsaimin diterjemahkan secara salah. Dan saya sudah membahas kitab ini. Akhirnya dia usul, antum terjemahkan, saya minta izin Syekh Al-Utsaimin. Waktu itu Syekh Al-Utsaimin masih ada. Diizinkan, saya terjemahkan. Dengan izin Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, lahir buku kitab pegangan itu. Nah itu pertama. Kedua, dulu ada namanya Hisnul Muslim. Susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Hisnul Muslim itu kumpulan apa? Doa. Di antaranya doa, ada doa kesialan. Dengan isi doa, Allahumma la ta'ira illa ta'iruk. Ketika baca terjemahannya kaget. Judulnya dosa kemanukan. Karena toir itu bahasa Arabnya memang burung. Lalu apa yang terjadi pun ternyata jangan kemana-mana pikirannya. Ketika dia menerjemahkan Allahumma la ta'ira illa ta'iruk, ya Allah tidak ada burung kecuali burungmu. Apa ini? Diberi judul doa kemanukan. Hanya karena ada lafaz toir. Padahal maknanya ya Allah tidak ada kesialan. Tiarah toir di sana. Tidak ada kesialan kecuali kesulitan darimu gitu. Tapi si penerjemah itu hanya tahu lafaz dasar bahasa Arab. Ya Allah tidak ada burung kecuali burung. Terus diberi judul dengan judul doa kemanukan. Apa doa kemanukan itu? Saya yakin si penerjemahnya bingung itu ketika menerjemahkan itu. Itu kan keliru. Saya pertama kali membahas buku Fikih Al-Asmaul Husna ini di Jakarta, di Ben Hill, Bendungan Hilir. Mak-mak biasa dari mulai kitab tauhid, lalu mereka usulkan ini baca ingin mengenal Allah fikih asma sifat. Saya bilang fikih asmaul husna. Saya bilang saya belum baca dulu, saya baca dulu. Kenapa? Ini sudah ada terjemahannya. Saya baca terjemahannya, bingung, nggak ngerti, nggak paham. Akhirnya saya baca terjemahannya, benar saya juga nggak paham. Akhirnya baca aslinya. Oh ternyata begini. Akhirnya kita bahas di sana. Baru kita memahaminya. Jadi memang untuk menerjemahkan sebuah buku kita wajib menguasai 4 hal. Satu di antara 4 hal ini jangan coba-coba deh, nanti salah, keliru. Pertama, tahu bahasa asli dari kitab yang akan diterjemahkan, bahasa Arab, faham. Kedua, menguasai juga bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa, nanti nggak enak ya nggak? Salah gitu, keliru. Ada hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin, diterjemahkan secara asli. Man, siapa, yuridi yang dikehendaki oleh Allah, bihi dengannya, khairan kebaikan. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan. Coba apa maksudnya? Bahasa Indonesia dia tidak menguasai. Ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Diterjemahkan, tidak beriman seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini keliru. Sebab hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi minal khair. Diterjemahkannya, tidak beriman seorang di antara kamu sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Nah, banyak yang menguasai bahasa Arab tidak bisa mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia.
Ada yang jago bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kurang sehingga salah paham. Jadi dua bahasa ini wajib dikuasai. Ini yang kedua. Ketiga, wajib menguasai materi yang sedang dibahas. Kalau materinya tidak paham, dia sendiri akan kebingungan dengan sebagian isi lalu menerjemahkan ala kadarnya. Seperti tadi contoh-contohnya. Jadi doa kesialan diterjemahkan dosa kemanukan. Hanya gara-gara ada lafaz thair, manuk gitu, burung. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang kau tetapkan, diterjemahkan tidak ada burung kecuali burung. Itu kan fatal ya. Yang keempatnya, ini yang keempatnya nih. Harus memahami pemahaman, manhaj, dan gaya bahasa penulis. Umpamanya ketika saya menerjemahkan Kitabul Ilmi, jauh sebelumnya buku-buku Syekh Al-Utsaimin itu sudah kita baca. Kita membahas tentang Kitabut Tauhid dengan ta'liq ala Al-Qaul Mufid, kita ta'liq ala Kitabut Tauhid. Kita membahas juga tentang Syarah Lum'atul I'tiqad, Syarah Al-Usulul Thalatsa, Syarah Al-Qawaidul Arba. Dari semua Syekh Al-Utsaimin. Kitab Riyadhus Shalihin syarahnya dari Jadi gaya bahasanya sudah paham. Dulu ada buku kumpulan fatwa Syekh Al-Utsaimin namanya Al-Majmu' Tsamin. Kita bahas. Al-Majmu' Tsamin fatwa Syekh Al-Utsaimin. Gaya bahasa kita tahu, akidah pemahamannya kita sudah paham. Jadi pas baca buku apapun dari beliau sudah klop saja gitu. Adapun yang tidak seakidah, tidak semanhaj, tidak faham gaya bahasa si penulis lalu menerjemahkan, itu bisa keliru. Jadi minimal 4 hal. Kuasai bahasa asli, bahasa Arab. Kedua, kuasai bahasa Indonesia, kuasai materinya. Yang keempatnya, kuasai pemahaman penulis, manhaj penulis. Baru insya Allah akan klop ya. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan sambung di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.